4 jemaah haji asal Indonesia merokok di kamar hotel. Astaghfirullahaladzim. Kok bisa-bisanya gitu loh guys ya. Allah. Haji Malaysia antara yang paling disiplin di tanah suci. Bukan saya yang sebut, petugas Saudi sendiri yang puji. Shock dan malu lah dengan istilahnya kelakuan orang-orang Indonesia yang berbeda sekali dengan orang-orang Malaysia ini guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang viral baru-baru ini ya guys ya. Ini sangat apa ya guys ya, membuat saya tuh kayak shock dan malu lah dengan istilahnya kelakuan orang-orang Indonesia yang berbeda sekali dengan orang-orang Malaysia ini guys ya. Ini apa ya guys ya, membuat saya tuh sadar betapa istilahnya pentingnya disiplin ya sejak dini ya kan. Nah sedangkan di Indonesia ini banyak orang yang disiplin, tapi ada beberapa orang yang mungkin tidak sedisiplin itu gitu kan, atau bahkan mengabaikan peraturan ataupun undang-undang yang ada di negara lain. Jadi ini sangat menarik untuk kita simak, semoga menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan juga. Jadi jom kita simak videonya. Buat teman-teman semua yang mau belanja bisa langsung klik link yang ada di video ini ya teman-teman. Ada juga katalognya di situ. Teman-teman bisa cari apa yang teman-teman perlukan setelah mengeklik di linknya Cak Mujib ini. Terima kasih. Momen jamaah asal Indonesia yang lantunkan sholawat di tengah umum tak berhenti meski sempat mendapat teguran dari askar. Kenapa nih guys? Sholawat itu baik dan bagus, tapi juga harus ikuti aturan tuan rumah pak. Iya bener sih. Iya kan guys? Kalau kita di Arab ya jangan sampai istilahnya ya kita di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, kan seperti itu ya guys ya. Ya mengganggu orang lain kan banyak banget jemaah di sini. Kok malah ketawa-ketawa? Allah. Kok malah ketawa-ketawa gitu loh guys ya. Jangan tiru lah guys ya. Kalau di sana ya kita berdoa sendiri-sendiri. Ya kan, kalau mau berjemaah ya nanti apa namanya, pakai apa gitu loh guys ya. Berjemaahnya pelan-pelan, nggak teriak-teriak seperti ini. Kan mengganggu orang juga, orang lain juga gitu ya. Aduh. Nah, askar-askarnya malah di sini semua nih guys. Ini kalau nggak salah di Mina kayaknya ini ya. Iya kayaknya di Mina gitu loh guys, atau di Jemarat ini. Ya saya juga kurang tahu di sini guys ya. Jadi jemaah asal Indonesia ini lantunkan sholawat. Betul, sholawatnya itu nggak apa-apa. Sholawat tuh baik-baik saja. Cuman tempatnya ya kan, di situ peraturannya bagaimana, kan seperti itu guys ya. Jangan sampai istilahnya kita itu memalukan diri kita dan juga negara kita. Oh ternyata tidak tertib ya orang Indonesia itu kalau umroh atau haji kan gitu guys. Jadi kayak aneh aja gitu jadinya kita itu di mata mereka kan seperti itu. Teriak-teriak saat sa'i pembimbing dikejar askar. Waduh, waduh. Ini sedang berdoa atau mau demo? Kok kayak orang lagi orasi? Jamaah dari Indonesia memang terkenal suka teriak-teriak saat berada di Masjidil Haram. Di tempat yang mestinya penuh kehusyukan. Hanya satu bangsa yang doanya harus kedengaran sampai langit ketujuh. Mereka berdalih kurang afdol kalau nggak keras. Kalau perlu toa masjid harus dimaksimalin volumenya. Tak heran jika mereka sering dinasehati askar, karena ulah mereka ini
bisa mengganggu jamaah lain yang juga sedang beribadah. Allah itu maha mendengar. Tapi sebagian kita malah teriak-teriak seakan-akan Allah tak mendengar. Jangan-jangan mereka yang suka teriak-teriak itu menganggap Allah itu tuli. Bagikan informasi ini agar tak ada lagi jamaah Indonesia yang suka teriak-teriak. Tanah suci itu tempat berdoa, bukan tempat demo, apalagi orasi penuh emosi. Saya doakan Anda segera diundang untuk berhaji. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya bukan begitu juga konsepnya gitu kan. Pembimbing kalau suaranya kecil maka jemaah di belakang nggak dengar. Ya saya juga sebagai mutawif dulu juga istilahnya saya mengeraskan suara saya dan tidak ditegur juga sih ya kan sama askar gitu kan. Cuman memang yang belakang nggak teriak-teriak terus yang kenceng banget juga gitu kan. Kalau saya Rabbighfir gitu kan. Nah, di belakangnya Rabbighfir. Jadi tidak mengencangkan suara juga, teriak-teriak itu tidak gitu loh guys ya. Ya seperti itu ya guys ya. Mungkin berbeda ya. Kebijakan dulu sama sekarang mungkin berbeda seperti itu ya guys. Ini kan tahun 2025 yang tahun kemarin gitu kan videonya kan seperti itu. Bawa bendera aja sekarang udah gak boleh ya kan. Jemaah Indonesia teriak minta uang, aduh. Agak gimana gitu loh guys ya. Nggak tahu guys, kenapa sih jemaah Indonesia itu banyak itu apa kelakuan-kelakuannya yang bikin orang-orang tuh kayak fokus ke mereka gitu kan. Kayak ngapain sih gitu, minta duit lah, terus ya teriak-teriak lah, terus doa lah dan lain sebagainya dan ya kayak gitu loh guys ya. Ini ceritanya tuh ada yang komen nih. Ini ceritanya ini gimana sih? Mereka ngumpulin duit buat ke Mekah, ya kan? Tapi sampai sana malah minta duit lagi gitu. Nggak ikhlas mungkin kesananya gitu guys ya. Nah itu guys, duit, minta duit, ya Allah minta duit gitu kan. Minta lah kalau di sana itu kesehatan, minta keberkahan, mintalah umur yang berkah ya kan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena dengan begitu keluarga yang sakinah mawaddah, sakinah mawaddah warahmah gitu kan. Dan juga istilahnya dengan keberkahan umur, berkah rezeki dan lain sebagainya, maka di situ akan ada kebahagiaan. Tapi kalau hanya uang yang diminta, Allah kasih uang tapi tidak ngasih istilahnya keberkahan gitu. Makanya kalau mau paket komplit minta keberkahan rezeki, keberkahan umur, ya menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, itu yang kita minta gitu loh guys ya. Atau langsung saja kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau saya ya kepada jemaah-jemaah saya ketika umroh gitu kan ataupun haji gitu kan. Jadi saya sarankan kepada mereka untuk membaca itu doa sapu jagat, udah banyakin itu aja. Atau Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya seperti itulah guys ya. Terkadang orang lupa gitu kan, malah mereka meminta dunia. Itu sebuah kayak apa ya guys ya? Kayak kurang lah menurut saya seperti itu guys ya. Oke, next. Haji Indonesia bikin ulah di tanah suci. Satu hotel panik akibat kelakuan mereka. Suara alarm yang memekakkan telinga dari sebuah hotel di Mekah membuat para jamaah haji kalang kabut. Beberapa lansia bahkan terlihat menangis ketakutan. Suasana semakin mencekam karena lift hotel pun tak berfungsi. Tangga darurat akhirnya menjadi tempat para jamaah untuk keluar dari hotel. Mereka pun bergegas meninggalkan kamar dengan pakaian seadanya sambil mencari tahu sumber kepanikan. Belakangan terungkap alarm kebakaran aktif karena sensor. 4 jemaah haji asal Indonesia merokok di kamar hotel. Astagfirullahaladzim. Kok bisa-bisanya gitu loh guys ya. Hotel tuh mana-mana. Hotel mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Arab Saudi, mau di Inggris, mau di Amerika. Kalau merokok nggak boleh guys. Aduh susah lah guys ya.
Nah itulah bedanya SDM kita. Berasap di dalam kamar mendeteksi asap rokok. 4 orang jemaah haji asal Indonesia kedapatan merokok di dalam kamar sehingga memicu alarm kebakaran menyala. Beberapa dari mereka mendatangi kamar pelaku dan menyuarakan kekesalan secara langsung. Tampak beberapa jamaah terlihat kesal hingga marah pada keempat jamaah haji yang Iyalah. merokok itu. Mereka bahkan meminta para pelaku keluar kamar untuk melihat kondisi akibat ulahnya itu. Oh, panik guys, namanya kebakaran ya panik lah kan, alarm kebakaran lo gila, satu hotel lo gila, nggak cuma orang Indonesia aja tinggal di situ kan, banyak orang gitu kan, kacau balau lah ya kan, jemaah haji ini bikin panik orang gitu, Allahu Akbar. Bapak suruh keluar biar tahu di luar gimana. Allah. Sabar, tapi udah panik guys, namanya juga panik. Mana ya kayak gini itu gimana gitu loh guys ya, masa ya udah di hotel gitu kan, jemaah Indonesia ini malah ngerokok gitu. Aneh-aneh aja kelakuan orang Indonesia ketika umroh dan haji ini guys, Allah. Haji Malaysia antara yang paling disiplin di tanah suci. Bukan saya yang sebut, petugas Saudi sendiri yang puji. Kenapa Nah. Malaysia boleh jadi macam tu? Disebabkan sistem tabung haji yang sangat teratur. Wow. Nombor 1, kursus haji Malaysia antara yang paling lengkap dalam dunia. Jemaah bukan setakat diajar cara buat haji, tetapi diajar step by step apa nak kena buat bila sampai dekat Mekah, dekat Madinah nanti. Cara bergerak, timing tawaf yang sesuai, laluan yang selamat, sampailah adab dan juga etika pun dimasukkan di dalam silibus kursus haji. Kedua, disiplin masa. Tabung haji latih jemaah kita disiplin masa. Bila nak berangkat, bila nak naik bas, bila nak masuk hotel, semuanya dah disusun sebelum jemaah berangkat lagi. So bila jemaah sampai dekat tanah suci nanti, jemaah Malaysia tak kalut. Sebab tu pergerakan kita jadi smooth dan juga teratur. Nombor 3, bimbingan Mutawif Malaysia. Mutawif kita bukan setakat bimbing bab ibadah saja, tetapi menjaga kumpulan, menjaga kebajikan dan pastikan semua dalam keadaan selamat. Sebab tu hampir setiap tahun kerajaan Arab Saudi ataupun petugas Arab Saudi selalu sebut Malaysia very organized, very disciplined. Wah, ya gitu guys. Kita belajar lah daripada jemaah haji Malaysia ya kan, ataupun jemaah umroh ya guys ya. Nggak ada yang aneh-aneh gitu. Ya, kita lihat lagi satu video yang mungkin istilahnya bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita juga ya guys ya. Hai, masa kami tengah makan tiba-tiba Malaysia mantap. Malaysia mantap. Masya Allah. Tak ada logo Malaysia pun. Iya, nggak ada logo Malaysia, tapi kenapa? Ini Andalusia kan? Kayaknya Andalusia sih. Kalau saya lihat tas ini kayaknya Andalusia. Iya, nggak ada logo Malaysia, tapi mereka tahu gitu. Malaysia mantap. Ya, karena memang jemaah Malaysia itu memang tertata rapi dan disiplin guys. Karena di Malaysia aja mereka disiplin, apalagi di negara orang gitu guys ya. Oh my god, keren sih. Ini yang perlu kita tiru guys. Kebaikan-kebaikan yang kita tiru. Kalau kejelekan buang aja. Assalamualaikum, brother. What's your name? Yeah, Razi. Razi? Yeah, Razi. Where are you from? I'm from Malaysia. Malaysia. Allahumma barik. I make some Alright. TikTok videos. I ask the people how they like Mecca. Is the first time here in Mecca? Yeah, my first time. First time? And how do you like it? Subhanallah, I very like it. Unbelievable. Unbelievable. But the most important is they are all Muslims. Yeah, alhamdulillah. It's unbelievable. There are Muslims from all over the world. Yeah, You know, yeah. I made so many interviews. I met people from Indonesia, from Malaysia, from Africa, from all over the world. over, Subhanallah. Yeah. And what was the feeling when you have been the first time into the Kaaba? I cannot describe it. It's speechless, man. Speechless. Always stops. Ya. Subhanallah. And then, yeah, you got a goosebump and then everything. Yeah, For yeah. the first time, your childhood memory. Unbelievable. Yeah. Nice. Thank you, brother, for problem. meetings. Have you been to Europe? No, not yet. No? Not yet. Inshallah, you will come. Inshallah. Insya Allah. Inshallah, my brother. Thank you for your time, See you brother. again, alright. Have a good time. Assalamualaikum. Keramahannya itu guys beda banget guys ya. Keramahannya orang Malaysia tuh kalau disapa tuh beda banget memang. Kalau saya jumpa dengan jemaah-jemaah Indonesia tuh kadang mereka nggak mau disapa gitu. Tapi kalau jemaah Malaysia ketika disapa mereka welcome banget gitu. Ada beberapa sih, soalnya mungkin
kita nggak tepat gitu ketika menyapa gitu kan, makanya mereka istilahnya oh nggak usah, oh ya gitu guys, padahal kita mau kayak pengen ngobrol gitu kan dan lain sebagainya, tapi kalau di hotel mereka welcome seperti itu guys ya. Malaysia diiktiraf pengurusan haji terbaik di dunia 2025. Nah ini bukti guys. Jadi kalau kita ya melihat Malaysia dapat penghargaan haji, ya jangan iri guys, karena memang bagus banget ya pengurusan haji ataupun umrah di Malaysia tuh. Malam ini adalah merupakan malam penutup bagi operasi haji yang dianjurkan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi. Jadi bersempena dengan tamatnya operasi haji bagi tahun ini, Kerajaan Arab Saudi seperti biasa mengadakan ataupun memberikan penghargaan dan award kepada individu, kepada negara-negara yang telah memberikan perkhidmatan cemerlang kepada Duyufur Rahman. Jadi alhamdulillah pada malam ini sekali lagi tabung haji Kerajaan Malaysia telah dianugerahkan award Labaikum untuk tahun keempat berturut-turut. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan malam ini yang lebih menarik lagi, kita telah menerima anugerah tertinggi ataupun apa yang disebut sebagai Diamond Award bagi pengurusan haji yang terbaik. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada Yang Berbahagia Tan Sri Rashid Husin sebagai pengurusi tabung haji. Keren ya. Tuan Haji Mustaqim Muhammad, CEO, dan juga Tuan Haji Syam Harun serta semua warga kerja tabung haji, khususnya kepada petugas-petugas haji dan juga sahabat maktab yang kesemuanya telah bekerja keras untuk menyantuni dan memastikan perkhidmatan yang terbaik diberikan kepada jemaah-jemaah Indonesia. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ini satu penghargaan tertinggi, dan insya-Allah untuk tahun-tahun yang akan datang tabung haji berjanji komitmen untuk meneruskan dan memberikan perkhidmatan yang terbaik, dan kita akan bekerja sama dengan Masyarik, Syarikat Masyarik Al-Masiyah untuk terus memastikan jemaah-jemaah haji kita berada dalam keadaan selesa dan seterusnya dapat menunaikan haji dan memperoleh haji yang mabrur. Amin. Alright guys, gila. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Jadi apa ya guys ya, kalau kita melihat bagaimana kualitas ya kepengurusan haji ataupun umrah di Indonesia dan juga Malaysia ini sangat berbeda sekali. Kalau bisa tahun depan Indonesia lah yang diiktiraf gitu kan. Semoga kedepannya Indonesia ini lebih bagus gitu kan diganti itu Menteri Agamanya juga. Jadi semoga kedepannya lebih bagus lagi pengurusan haji yang ada di Indonesia ya guys ya. Dan istilahnya kalau yang sebelumnya kan dikorupsi ya kan. Ya begitulah guys, kalau di Indonesia masih diiktiraf dengan korupsinya yang banyak banget soal haji. Kalau di Malaysia dapat diiktiraf pengurusan haji terbaik di dunia. Gila kan, keren ya guys ya. Selamat tahniah buat Malaysia. Dan ya mungkin itu dulu videonya guys, semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan bagi kita. Intinya dimanapun kita berada ya kita patuhilah undang-undang yang ada di sana. Kalau kita di Malaysia ya patuhi undang-undang di Malaysia, kalau kita di Arab ya patuhi undang-undang yang di sana gitu loh guys ya. Jadi jangan sampai istilahnya hal-hal yang istilahnya tidak baik tapi dibawa ke sana. Sebenarnya baik di Indonesia tapi tidak baik di Arab Saudi gitu, kayak sholawat berjemaah tapi sambil ketawa-ketawa kan kayak gimana gitu loh guys ya. Ini sangat-sangat berbeda sekali dengan apa ya, jemaah-jemaah Malaysia yang mereka tertib, disiplin dan mematuhi undang-undang yang ada di Arab Saudi terutamanya, seperti itu ya guys ya. Nah, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Buat teman-teman semua jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.